Awal Perang Pasifik. Perang Pasifik adalah perang antara Amerika Serikat melawan Kekaisaran Jepang pada 7 Desember 1941 sampai 14 Agustus 1945 menurut kalender Amerika Serikat, atau 8 Desember 1941 sampai 15 Agustus 1945 menurut kalender Asia. Intinya perang terjadi karena ketidakpuasan Jepang akan hasil Perang Dunia Pertama, akan tatanan dunia saat itu yang didominasi oleh negara-negara barat. Para pemimpin dan rakyat Jepang merasa Jepang sudah ditakdirkan memimpin Asia. Jepang berhak atas sumber daya alam yang berlimpah ruah di Asia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan negeri barat lainnya. Budaya Jepang yang amat mementingkan gengsi, kehormatan, dan rasa malu mengalahkan pertimbangan rasional bahwa perang melawan negeri-negeri barat termasuk Amerika Serikat akan menjadi bencana sendiri buat kekaisaran Jepang. Sifat pasif pemimpin-pemimpin senior Jepang saat itu membuat perang menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa peringatan atau deklarasi perang, Jepang membom Pearl Harbor tanggal 7 Agustus 1941. Amerika Serikat sontak kaget dan merasa seperti ditusuk dari belakang, karena pada saat itu bersamaan Jepang sedang mengusahakan diplomasi perdamaian. Tak lama setelah serangan Pearl Harbor, pasukan Jepang menyerang jajahan-jajahan negara barat di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Perang penaklukan dimulai. Perang Pasifik pun dimulai. Faktor industri dan ekonomi. Perang di abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20 adalah perang industri. Kapasitas industri menjadi faktor utama penentu kemenangan. Pabrik siapa yang bisa membuat tank lebih banyak, pabrik siapa yang bisa membuat pesawat terbang lebih canggih, pabrik siapa yang bisa membuat kapal perang yang lebih besar, dan seterusnya. Sebelum perang dimulai pun, banyak pemimpin senior Jepang sudah merasa mereka tak mungkin menang. Dasarnya adalah faktor industri ini. Mereka tahu betul pabrik Amerika Serikat jauh lebih banyak dan besar. Rakyatnya juga 2 kali lipat lebih banyak. Begitu pula sumber daya alamnya. Jangan lupa juga, ini bukan cuma soal kuantitas, tapi juga soal kualitas. Teknologi Amerika Serikat saat itu minimal setingkat di atas teknologi Jepang. Kalau membicarakan Perang Pasifik, kita sedang membicarakan Perang Laut. Di tahun 1940-an itu, kapal terpenting dalam perang laut adalah kapal induk atau aircraft carrier. Sekarang, sesaat sebelum perang dimulai, jumlah kapal induk Jepang memang lebih banyak. Tapi dengan kekuatan industrinya, Amerika Serikat dengan sigap menyalip dan jauh mengungguli produksi kapal induk Jepang selama Perang Pasifik berlangsung. Pada awal perang, Jepang memang menang start, menang semangat. Apalagi didukung faktor kejutan bisa merebut Asia Tenggara dengan amat mudah dan cepat. Namun, Laksamana Yamamoto, komandan armada Jepang pada saat itu, sudah meramalkan. Di dalam ramalannya, 6 bulan pertama Jepang akan sukses. Berikutnya sih gelap. Periode gelap dimulai Mei 1942, ketika Amerika Serikat bisa mengimbangi Jepang dalam pertempuran Laut Karang. Walaupun pihak Jepang memenangkan pertempuran ini secara taktis, armada mereka membatalkan rencana untuk merebut ibu kota Papua Nugini. Lalu, kegelapan benar tiba pada tanggal Juni 1942 dalam pertempuran Midway di dekat Hawaii. Di luar dugaan, Jepang kehilangan 4 kapal induknya, sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 1 kapal induk. Setelah Midway, kedua belah pihak bertempur mati-matian di daerah Guadalcanal, Agustus 1942 sampai Februari 1943. Keadaan berimbang. Kedua belah pihak ganti-gantian kehilangan kapal perang. Amerika Serikat tidak perlu risau dengan kapal induk yang karam, karena tergantikan dengan produksi kapal yang baru dan lebih banyak. Lain halnya dengan Jepang. Setelah Midway dan Guadalcanal, pihak Jepang pun tiba-tiba merasa kesulitan. Mereka kurang cepat memproduksi pilot. Pelatihan pilot Angkatan Laut Jepang itu terkenal berat dan sulit. Akibatnya, cuma sedikit pilot yang bisa lulus sekolah penerbangan Angkatan Laut Jepang. Lulusan-lulusan baru itu tidak sebanyak pilot yang gugur di Midway, Guadalcanal, dan tempat lainnya. Di pihak Amerika Serikat, banyak calon pilot
dan sekolah penerbangannya tidak seberat pihak Jepang sehingga produksi mereka terus menambah jumlah pilot di kapal induk mereka. Di tahun 1943, ketika Amerika Serikat menerima 65 kapal induk baru, Angkatan Laut Amerika Serikat bergerak. Kehadiran puluhan kapal induk ini membuat Amerika Serikat bisa memenuhi pulau manapun di Samudra Pasifik dengan pesawat mereka. Menang saja tidak cukup, menang berlebihan dengan amat telak barulah aman. Itu prinsip armada Amerika saat itu. Armada Jepang pun tahu diri. Mereka menghindar, tidak berani lagi menghadapi Amerika Serikat seperti di Midway atau Guadalcanal. Namun, pihak Jepang memiliki sikap pantang menyerah. Saat pasukan Jepang di pulau-pulau terkepung, hampir tidak ada kata menyerah. Sampai titik penghabisan darah mereka, mereka bertempur. Bahkan, ketika peluru mereka habis, mereka tidak segan menyerang tentara dan tank Amerika dengan katana. Ketika sudah terpojok, tidak bisa melawan lagi, ramai-ramai tentara Jepang masih menerjang tentara Amerika Serikat. Yang pertama, teror B-29. Di tahun 1944, Amerika Serikat memproduksi senjata terbaru, yaitu pesawat pembom B-29. Pesawat ini bisa mengangkut bom sebanyak 10 ton dan radius terbangnya sekitar 2.000 km. Jika Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Amerika Serikat, badai B-29 akan menerjang Tokyo, Osaka, Kobe, dan kota-kota Jepang lainnya. Pertempuran Laut Filipina yang terjadi akibat dari pertempuran kedua armada ini berakhir dengan pembantaian. Dalam pertempuran ini, Jepang kehilangan pilot, pesawat, dan tanker dengan jumlah yang cukup besar, dan juga Jepang kehilangan Kepulauan Mariana. Jadi, dalam 1-2 bulan ke depan, badai B-29 akan dimulai. Pesawat pembom B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom ke Yokohama, Jepang pada Mei 1945. Yang kedua, blokade sumber BBM. Saat negeri Jepang sedang dibakar, dihancurkan, diluluh lantakan oleh pesawat-pesawat B-29, pihak Amerika Serikat meneruskan serangannya. Sasaran berikutnya, jajahan Amerika Serikat sendiri, yaitu Filipina. Oktober 1944, armada dan tentara Amerika bergerak ke Filipina. Kalau Filipina jatuh ke Amerika Serikat, kapal tanker Jepang tak akan bisa mengangkut minyak bumi dari Kalimantan dan Sumatera ke Jepang. Jepang pun mengumpulkan sisa armadanya dan mencoba menggagalkan serangan Amerika ini. Hasilnya, dalam pertempuran Teluk Leyte, armada Jepang tamat riwayatnya. Yang ketiga, kelaparan merajalela di Jepang. Saat itu rakyat Jepang sudah kelaparan. Mereka masih bisa menghasilkan beras di daerah Kyushu dan Korea, tetapi alat-alat transportasi sudah tidak bisa digunakan lagi. Selat-selat sempit di kepulauan Jepang sudah dipenuhi ranjau-ranjau yang disebar oleh B-29 Amerika. Akibatnya kelaparan di mana-mana. Rakyat Jepang sampai harus memakan serbuk gergaji sebagai pengganti lauk mereka. Strategi blokade ini memakan jutaan nyawa. Balik lagi ke fakta bahwa kalau negara lain yang mengalami hal ini, pasti mereka sudah mengibarkan bendera putih, menyerah kalah. Tetapi ini Jepang, Bung, pantang menyerah dan semangat. Kita harus menunggu satu pertempuran terakhir. Para elit Jepang tidak bodoh. Mereka sudah tahu peluang mereka menang sudah habis. Paling telat, Oktober 1944. Tapi mereka tak tahu malu. Menyerah cuma akan mempermalukan diri. Apalagi ada satu hal lagi yang mereka takutkan. Sekutu akan menurunkan Kaisar Hirohito dari tahta. Padahal menurut Shintoisme atau kepercayaan rakyat Jepang, Kaisar Hirohito adalah dewa matahari. Mereka akhirnya sepakat untuk terus berperang. Menurut rencana mereka, kegigihan mereka akan menggentarkan pihak Amerika Serikat. Negara barat yang lembek, yang jiwanya hedon dan materialistis itu tidak akan berani berperang kalau mereka sudah tahu betapa giginya, betapa pantang menyerahnya bangsa Jepang. Kalau Amerika Serikat itu terlalu dablek dan akhirnya menyerang tanah air Jepang, para elit sudah siap. Mereka akan menghadapi Amerika Serikat dalam pertempuran terakhir. Mereka akan menggunakan semua pesawat, tank, serdadu, bahkan rakyat Jepang dalam pertempuran terakhir ini. Setelah kehilangan begitu banyak tentara,
Pihak Amerika Serikat pasti gentar juga dan akhirnya akan meminta damai pada Jepang. Saat itulah Jepang bisa mengajukan perdamaian yang lebih ringan. Misalnya Jepang mau mempertahankan Taiwan, Korea, dan pantai Cina. Jepang juga amat mengharapkan Uni Soviet yang saat itu tidak berperang dengan Jepang bisa menjadi juru damai. Para elit Jepang waktu itu langsung menghubungi pihak Uni Soviet, tapi pihak Uni Soviet memberikan jawaban ambigu. Para elit Jepang tak tahu Uni Soviet sedang menyiapkan bala tentaranya untuk menyerang Manchuria dan Korea. Menurut perjanjian dengan pihak Amerika Serikat, 3 bulan setelah berakhirnya perang melawan Hitler, pasukan Uni Soviet akan menyerbu wilayah Jepang. Hal ini sengaja disembunyikan dari pihak Jepang. Pihak Jepang yang di PHP-in masih terus-menerus ngarep pihak Uni Soviet akan membantu mereka. Karena pertimbangan itulah, mayoritas elit atau termasuk Kaisar Hirohito sepakat untuk mempersiapkan lalu menunggu one final battle ini demi kelangsungan takhta, demi harkat dan martabat Jepang. Berakhirnya Perang Pasifik. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom akhirnya dijatuhkan ke kota Hiroshima. Sekitar 130.000 rakyatnya tewas, terluka, dan hilang. Ilmuwan-ilmuwan Jepang masih tidak percaya Amerika Serikat bisa menghancurkan sebuah kota hanya dengan satu buah bom. Ketika para elit Jepang masih syok karena kehancuran Hiroshima, 1,5 juta tentara Uni Soviet menyerang Manchuria pada 9 Agustus jam 1 pagi. Pihak Uni Soviet melancarkan operasi Badai Agustus yang bertujuan merebut Manchuria dan Korea. Tentara Jepang yang ada di Manchuria tidak siap diterjang jutaan tentara, ribuan tank, dan ribuan pesawat terbang milik Uni Soviet. Di hari yang sama, jam 11 siang, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Ledakan yang lebih hebat dari Hiroshima menghancurkan kota tersebut. Dalam sekejap mata, lebih dari 60.000 rakyat Nagasaki tewas, terluka, dan hilang. Ledakan bom atom kedua ini membuktikan bahwa pihak Amerika Serikat punya lebih dari satu bom atom dan siap menggunakannya. Para elit Jepang kini mau tidak mau harus mengakui mereka harus menyerah. Namun, biarpun tahu mereka harus menyerah, mereka masih hendak memberi syarat kepada pihak Amerika Serikat. Mendekati tengah malam, tanggal 19 Agustus itu, Kaisar Hirohito sendiri akhirnya bergabung dalam perdebatan ini. Para menteri mengingatkan sang kaisar, menyerah tanpa syarat bisa berarti berakhirnya kekuasaan Kaisar Hirohito. Sekitar jam 3 sampai 4 pagi tanggal 10 Agustus, Hirohito dan elit Jepang akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka harus menyerah tanpa syarat. Budaya Jepang yang mengharamkan kata menyerah akhirnya menyerah juga. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari Perang Pasifik dan 2 bom atom ini? Buat gue sih minimal ada 3 pelajaran penting. Pertama, demi gengsi dan nasionalisme yang menghasilkan hasrat untuk menjadi Jepang negara terhebat di dunia, Jepang berperang melawan Amerika Serikat yang jauh lebih kuat. Gengsi dan nasionalisme memang penting, tapi harus diingat juga. Keduanya bisa membutakan akal sehat, kebutaan pikiran berujung pada matinya jutaan rakyat Jepang dan rakyat lainnya. Kedua, prinsip jangan pernah menyerah, yang begitu sering didengung-dengungkan oleh para motivator. Pada beberapa kasus, prinsip ini sebetulnya bisa mencelakakan. Ada saatnya kita memang harus menyerah, ada saatnya kita harus mengakui niat dan cara kita salah. Ada saatnya kita harus berhenti lalu bilang, maaf, saya salah. Ini yang gak pernah dikasih tahu sama para motivator itu. Bahwa tidak pernah menyerah itu sama saja dengan tidak pernah meminta maaf. Sebab permintaan maaf sejati harus diikuti oleh berhenti melakukan apa yang kita sedang lakukan dan berbalik mundur. Kita harus tahu kapan kita harus menyerah berdasarkan data dan fakta yang ada diolah secara rasional, bukannya secara baper, menggunakan emosi dan tradisi semata-mata seperti yang elit-elit Jepang lakukan waktu itu. Makanya kita harus terus belajar, dan belajar.
Kita harus tahu kapan harus menyerah dan harus tahu kapan kita tidak boleh menyerah adalah pelajaran yang harus kita dalami setiap harinya. 3. Moralitas bom atom. Kita tentunya berharap dunia ini damai-damai saja, tapi di setiap masa ada saja pihak yang tidak puas dan ingin mengubah tatanan dunia yang sudah ada. Tambah lagi, tidak seperti dunia dongeng, di mana ada pilihan baik dan ada pilihan buruk. Di dunia nyata, seringkali kita berhadapan dengan kemungkinan buruk dan super buruk. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki adalah pilihan mengerikan, namun alternatifnya jauh lebih mengerikan lagi, yaitu tewasnya sebagian besar rakyat Jepang karena kelaparan atau tewasnya jutaan rakyat Jepang dan tentara Amerika Serikat akibat operasi Olimpik. Dihadapkan pada pilihan seperti itu, pihak Amerika Serikat dan saat itu terpaksa mengambil pilihan untuk menjatuhkan bom atom. Pilihan-pilihan ini disediakan bukan cuma oleh pihak Amerika Serikat, tapi juga oleh pihak Jepang. Pilihan yang jauh lebih baik adalah Jepang menyerah bulan Juni tahun 1944. Sebelum kotanya dibakar oleh hujan bom, sebelum kapal-kapal tempur Amerika meneror pantai-pantai Jepang, sebelum ratusan ribu orang Jepang tewas akibat badai api di kota-kota yang dibom, sebelum kekurangan BBM menghancurkan ekonomi dan militer Jepang. Menyalahkan pihak Amerika Serikat sebagai tak bermoral itu mudah. Menerima tanggung jawab bahwa bom atom itu adalah konsekuensi tingkah laku Jepang itu sulit, teramat sulit. Ngapain mengakui kesalahan kalau bisa mengaku-ngaku jadi korban? Tapi daripada gue sendiri yang kasih kesimpulan, lebih baik gue tanya ke lo deh. Coba tempatkan diri lo sebagai pengambil keputusan saat itu. Jika lo ada di posisi elit Jepang, apakah lo akan mengambil langkah yang sama dengan mereka saat itu? Apakah mengorbankan jutaan rakyat adalah harga yang sepadan demi supremasi negara Jepang? Apakah lo setuju dengan semangat pantang menyerah Jepang yang mengandalkan semuanya di one final battle? Apakah menurut lo Jepang pantas menerima bom atom atas tingkah lakunya sendiri? Sekarang, coba lo yang ada di posisi elit Amerika Serikat. Apa yang akan lo lakukan kalau ada negara lain yang tiba-tiba menyerang tanpa peringatan sekalipun? Apa lo lebih memilih diplomasi damai dengan risiko dianggap lembek oleh rakyat sendiri dan keluarga korban yang menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa prajurit Amerika Serikat?